Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Kage no Jitsureikusa ni Naritakute. Dalam vol yang keempat kali ini, cerita akan berfokus kepada petualangan Beta dan Sid untuk mengungkapkan kenapa Jepang bisa hancur. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sid dan Beta itu telah terlempar ke Jepang karena mereka telah memasuki portal hitam yang terbuat dari Black Rose. Saat itu, mereka juga dikejutkan dengan temuan mayat di rumah Tanaka-san. Dan mayat itu nampaknya tidak terbunuh oleh manusia, melainkan dibunuh oleh hewan liar karena ada bekas gigitan. Di sini, ada permasalahan juga di mana Beta sangat kesulitan untuk mencari pakaian yang cocok untuk dipakai sehari-hari dalam dunia itu. Karena memang Beta itu malah lebih menyukai baju renang dan baju seorang masokis dengan alasan kalau kedua baju tadi sangat mirip dengan slime bodysuit milik dirinya. Dan baju itu tidak menghambat gerakannya ketika bertarung. Tapi tentu saja Sid tidak menyetujui hal itu dan memutuskan untuk memberikan baju yang cocok dengan Beta, yaitu sweater, jeans, dan sepatu tenis. Di sini, mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah Tanaka dan mencari informasi lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Jepang pada saat ini. Karena memang, saat mereka terteleport ke Jepang, negara ini sudah hancur berantakan dan tidak ada seorang manusia pun yang berlalu lalang. Tapi sebelum mereka mencari informasi mengenai hal itu, mereka pun memutuskan untuk mencari air terlebih dahulu. Karena menurut Sid, mereka berdua bisa bertahan hidup tanpa makanan selama sebulan. Namun, mereka tidak mungkin bisa bertahan selama 10 hari jika tidak minum. Kemudian, Sid pun mengambil sebuah ransel dan memasukkan beberapa botol untuk dijadikan tempat persediaan air bagi mereka. Lalu mereka pun pergi mencari sungai, karena memang itu adalah satu-satunya sumber air yang bisa mereka temukan di kota yang sudah hancur ini. Selama perjalanan, Beta pun sangat heran dengan banyaknya pilar-pilar yang ditempatkan di sana. Di sini Beta pun berpikir kalau pilar-pilar yang ia lihat itu sengaja dibuat untuk melakukan ritual terhadap sesuatu. Namun di sini sebenarnya yang dimaksud oleh Beta adalah beberapa tiang listrik yang memang masih berdiri di kota itu. Kemudian Sid pun menjelaskan kepada Beta kalau pilar-pilar ini digunakan oleh manusia di sini untuk mengalirkan listrik. Di sini Beta pun sangat terkejut dan kagum kepada pengetahuan yang dimiliki oleh tuannya itu. Ia tidak menyangka kalau tuannya itu bisa mengetahui tentang teknologi dalam dunia ini. Namun nampaknya Beta itu masih memiliki rasa penasaran yang tinggi tentang dunia ini. Dengan begitu banyaknya teknologi yang canggih dan praktis, tapi kenapa tempat ini bisa hancur? Padahal tidak ada tanda-tanda dari bencana seperti kekeringan ataupun banjir bandang di sini. Jadi sebenarnya apa yang membuat Jepang bisa hancur seperti ini? Mendengar pertanyaan itu, Sid pun menjawab bahwa ia memiliki hipotesis tentang hal itu. Memang, dalam menjawab pertanyaan Beta sebelumnya, Sid itu memberikan jawaban dengan sedikit bumbu kebohongan. Tapi kali ini, dia tidak berbohong. Karena memang ia sudah membuat hipotesis tentang kenapa Jepang bisa hancur seperti ini. Mendengar tuannya memiliki sebuah hipotesis membuat Beta menjadi lebih excited lagi. Lalu ia pun ingin mengetahui hipotesis dari Sid mengenai penyebab kehancuran dari Jepang. Di sini sebenarnya, Sid itu tidak ingin mengungkapkan hipotesisnya karena jika ia salah, maka ia bisa saja menanggung malu di hadapan Beta. Tapi memang, Sid itu sudah merasakan hal yang aneh ketika ia baru saja terteleport ke Jepang. Yaitu ada energi sihir kuat yang tersebar di atmosfer Jepang. Sejauh yang Sid tahu kalau energi sihir yang pernah ia temui di Jepang adalah dua cahaya yang menabrak dirinya sebelum ia bereinkarnasi ke dunia Kage no Jitsureikusa. Dan kita tahu sendiri, dua cahaya yang menabrak Sid juga bukanlah energi sihir melainkan cahaya dari sebuah truk. Jadi karena keberadaan energi sihir inilah yang membuat Jepang menjadi berubah drastis. Di sini Sid juga tidak menyangka kalau tempat ini bisa dipenuhi dengan energi sihir. Bahkan, energi sihir yang tersebar di Jepang ini cukup hebat untuk memporak-porandakan kampung halaman Sid ini menjadi hampir seperti debu. Tapi ia pun sangat penasaran siapakah yang melakukan hal ini. Karena memang dari awal bumi bukanlah tempat yang mengenal energi sihir.
Namun tiba-tiba saja, Beta pun berkata kalau ia mencium aroma sungai. Di sini Sid pun membenarkannya karena ia juga menciumnya. Ya memang dari awal, Sid itu udah tahu kalau ada sebuah sungai di dekat mereka, karena kan ini adalah kampung halaman Sid. Tapi ia tetap berpura-pura tidak tahu dan membiarkan Beta menuntunnya untuk pergi ke sungai itu. Mereka pun telah sampai di sungai itu. Setelah melihat sungai itu, Sid pun menyadari bahwa air sungai itu lebih jernih daripada yang ia lihat dulu. Mungkin hal ini dikarenakan ketidakberadaan manusia di sini. Karena memang kita tahu sendiri sejak ada manusia, semua alam itu tercemari. Dan salah satunya juga adalah air sungai. Jadi karena manusia tidak berlalu lalang di sini, sungai pun kembali jernih. Di sini mereka pun langsung memuaskan dahaga dan menampung air sungai itu dalam botol yang mereka bawa. Oh ya, walaupun mereka itu meminum air mentah, Sid dan Beta itu tidak akan jatuh sakit karena memang tubuh mereka sudah diperkuat dengan energi sihir perlindungan yang telah aktif setiap saatnya. Nampaknya mereka juga lumayan beruntung karena ada banyak sekali ikan dalam sungai itu, jadi mereka tidak takut kekurangan makanan. Tapi sebelum mereka makan, sepertinya Sid dan Beta itu ingin terus menelusuri kota ini terlebih dahulu dan mencari tahu apa sebabnya kota ini bisa hancur. Jadi di sini Sid pun membawa ransel yang penuh dengan persediaan air mereka. Melihat hal itu, Beta pun menawarkan dirinya untuk membawa ransel itu. Tapi Sid pun menolaknya dan berkata kalau budaya dalam negara ini mengharuskan laki-laki untuk bertanggung jawab atas barang bawaan mereka. Mendengar jawaban itu, Beta pun kembali kagum karena Sid menyempatkan diri untuk mempelajari budaya dalam negeri ini. Kemudian, Sid pun ingin mengatakan bahwa mereka itu harus pergi ke pusat kota terlebih dahulu. Tapi, Beta pun mengatakan bahwa sepertinya ia ingin pergi ke bangunan yang berisi informasi umum di sini untuk mempelajari teknologinya secara lebih lanjut. Mendengar hal itu, nampaknya Sid pun menyetujui request dari Beta itu. Jadi Sid pun mengatakan bahwa mereka itu harus pergi ke perpustakaan Universitas Nishino saja. Karena memang itu adalah tempat belajar yang cocok untuk Beta. Sid juga mengingat universitas itu dibangun oleh keluarga Nishino yang super kaya. Tempat itu juga diperuntukkan bagi wanita kaya dan pria yang mewarisi bisnis keluarga mereka. Jadi bisa dibilang tempat itu adalah musuh alami bagi kelas pekerja. Sid juga mengingat bahwa dulu saat ia masih hidup di sini, ia itu sempat bersumpah untuk menghancurkan jendela dari universitas itu dengan sebatang besi miliknya. Tapi sayangnya ia terlebih dahulu tewas karena mencari sihir. Di sini, Beta pun menyetujuinya. Tapi ia pun bertanya apakah yang dimaksud dengan Universitas Nishino itu. Mendengar pertanyaan itu, Sid pun menjawab bahwa menurut sumber yang dipercaya, tempat itu adalah tempat terkumpulnya ilmu pengetahuan yang luas dan teknologi yang ada dalam negara ini. Namun tempat itu juga dicurigai memiliki eksperimen manusia ilegal. Jadi mungkin saja mereka bisa menemukan eksperimen yang menarik di sana. Mendengar hal itu, Beta pun menjawab bahwa penjahat itu akan selalu ada di dunia manapun ya. Lalu Sid pun menanggapinya kalau di mana ada cahaya, maka di situ juga akan ada kegelapan. Oh ya, di sini Sid juga sempat mampir ke rumah keluarganya dulu. Tapi sayangnya rumah keluarganya itu sudah hancur total. Tapi Sid pun berkata kalau ayah, ibu, dan anjingnya yang bernama John itu seharusnya telah pindah ke Amerika. Jadi pastinya mereka selamat dan terhindar dari kehancuran Jepang ini. Setelah itu, mereka pun terus berjalan ke arah Universitas Nishino. Dan tak disangka, hari juga sudah mulai gelap. Namun sebenarnya, mereka itu bisa sampai ke Universitas Nishino itu dengan sangat cepat jika mereka berlari. Tapi nampaknya Beta itu sangat tertarik dengan beberapa objek di jalan kota ini. Jadi, Sid pun harus menjelaskan kepadanya satu persatu. Dan Sid juga nampaknya senang ketika menjelaskan hal itu kepada Beta. Lalu Beta pun berkata, kalau negara ini sangat unik dan menarik. Tapi Beta pun merasa kalau sepertinya ia pernah melihat bahasa yang ada di negara ini. Ia merasa tidak terlalu asing dengan huruf-huruf dalam negara ini. Mendengar hal itu, Sid pun menjadi keringat dingin. Karena memang ia baru ingat, ia pernah memberikan sebuah kode yang terdiri dari huruf hiragana kepada Seven Shadow. Jadi di sini Sid pun berkata kalau itu pastinya cuma imajinasi dari Beta saja. Sid itu nggak mau kalau Beta itu sampai tahu dirinya adalah orang Jepang. Karena memang kan semua ilmu tentang uang, tentang perusahaan, dan dongeng yang diceritakan Sid kepada Beta itu hampir sebagian besar dari budaya Jepang. Jadi kalau semisal Sid ketahuan, maka ia bisa kehilangan mukanya di depan Beta.
Sid pun terus memikirkan hal itu selama perjalanan. Ia juga berpikir bahwa sebaiknya mereka itu harus cepat pulang ke Isekai Kage no Jitsurakusa sebelum Beta menyadari semuanya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di pikirannya. Bagaimana cara mereka pulang? Di sini Sid pun langsung keringat dingin lagi, karena memang dia tidak tahu caranya untuk pulang. Melihat tuannya yang sangat berkeringat, Beta pun bertanya kenapa tuannya itu berkeringat. Tapi dengan santainya Sid itu menjawab bahwa ia sedang latihan dengan menaikkan suhu tubuhnya. Lalu tangan Saido pun mulai gemetar. Jadi Beta pun bertanya lagi. Kemudian Sid pun menjawab kalau saat ini ia sedang menciptakan gelombang getaran dari tangannya. Di sini Beta pun memuji Sid lagi, karena dalam situasi ini tuannya itu tidak lupa untuk berlatih. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua mencium bau darah dari dalam rumah sakit yang sudah hampir hancur. Jadi mereka pun memutuskan untuk menyelidikinya. Setelah sampai di sana, mereka pun melihat ada beberapa mayat yang sudah tergeletak. Dan mereka itu dibunuh dengan gigitan, jadi pastinya monster pembunuh itu masih ada di sini. Benar saja, ketika mereka turun ke lantai bawah rumah sakit itu, Beta dan Sid pun langsung disambut oleh kumpulan monster hitam, tapi bentuknya itu seperti hewan pada umumnya, yaitu singa dan beruang. Nampaknya para hewan di sini sudah bermutasi karena energi sihir yang meliputi Jepang ini. Lalu Sid dan Beta pun menghabisi monster itu. Tapi setelah mereka menghabisi monster itu, tiba-tiba saja Beta pun merasakan aura keberadaan manusia di luar rumah sakit itu. Jadi mereka pun memutuskan untuk menyelidikinya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan singkat dari light novel Kage no Jitsurakusa-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Giri Christopher, signing off.